juga banyak kampus-kampus yang berkaitan dengan depan swasta juga banyak. Nah kalau misalnya ada yang mencari saya penampakan gedung misalnya jauh dibandingkan dengan gedung-gedung yang ada di UMM, jadi gedung saya itu gedung dua sekali, jadi malah ada yang sudah 100 tahun lebih ya usianya. Nah kemudian kita diminta untuk menjaga itu konservasi, jadi nggak boleh turun-turun, nggak boleh berpapayan gedungnya ya. Karena kalau di UMM ini gedungnya bagus sekali ya, di lantai 9 kan punya ruangan ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang datang ke Bandung berkabar nanti ya. Nah itu kira-kira latar belakang kegiatan saya juga layak dan akademis ya. Sebagai tambahan informasi untuk bahan diskusi kita, saya juga punya kegiatan pribadi gitu. Ada yang dari Bandung ini siapa? Ada dari Bandung? Tahu lah Bandung? Ada yang sama mana dulu? Oh itu Indramayu ya, Indramayu ya. Nah jadi saya juga mengelola suatu lembaga pendidikan yang terkenal dengan konservasi. Ini sudah hampir 70 tahun usianya. Jadi kalau Anda lihat pendirinya itu ada 11 orang, 9 dari 11 orang itu Chinese ya, kemudian 2 pribumi, tapi orang Indonesia semua ya. Nah sekolah yang kita kadang-kadang sekarang namanya sekolah pergaulan. Jadi kita menerima dan menampung semua. Jadi ada dari Turki, ada dari Arab, ya, ada dari Indonesia, ya kebetulan ada, Turki ada ya. Nah, itu sangat banyak. Nah sekarang sudah ke tahun 69 tahun. Nah kebetulan saya jadi ketua pembinaan di yayasan. Jadi kita punya sekolah dari TK, dari sekolah itu sampai 2020. Jadi kalau ada yang kebangun silakan dengan. Kemudian satu lagi nih, untuk keluarga, pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan multikultural itu, atau kalian tertarik ke pertanyaan. Ini, jadi ada tokoh Muhammadiyah juga waktu itu, namanya Wikinia. Jadi nama Indonesia itu Abdul Karim Dwi. Udah pernah nonton film Hamka? Siapa Allah? Belum ada ya? Belum ada? Ya, jadi kalau misalnya ini kalau Anda perhatikan gambar sebelah kanan itu Soekarno, Buya Hamka, yang tengah-tengah yang sedang duduk itu bikin dia. Yang Buya Hamka bilang Buya Hamka. Belum tahu ya? Belum ya. Nah, Pak Wijen Diang itu kakek dari istri saya. Jadi ya di keluarga pun kita punya apa namanya, dan Pak Wijen Diang itu dulu ketua komite sebagai para guru. Jadi keputusan kopi. Kalau Piranka tahu kan? Bung Hatta tahu? Ya, Bung Hatta kalau yang tadi itu jadi kalau ada, ini pernah lihat nggak? Nanti boxer, ini salah satu. Jadi ada macam-macam organisasi, ya terdiri dari berbagai macam jenis atau komunitas. Itu kira-kira. Nah ini soal cerita yang berkaitan dengan latar belakang sudah dicatat. Jadi Anda nanti bisa saja bertanya ya terkait dengan hal tersebut. Nah untuk diskusi kita hari ini saya akan menyinggung sedikit itu multikultural itu ya, pasti sudah belajar kan? Dari namanya sudah tahu ya, multikultural. Kemudian kita akan lihat nanti bagaimana sains, teknologi dan society ya. Banyak kajian, banyak studi itu. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa mengangkat yang akan kita. Nah, sisanya nanti saya akan bawa ke keterangan teknologi zaman sekarang. Kemudian nanti kita akan lihat untuk mencapai pengembangan teknologi yang efektif itu kira-kira bagaimana. Karena kunci yang ingin saya akan itu kolaborasi. Ya. Yang di sini saya beritahu, ya kolaborasi yang efektif itu
itu bisa berjalan kalau dulu banyak diplomasi. Nah, ada yang dari kubu internasional yang relatif banyak berkontribusi di diplomasi cyber. Jadi selain diplomasi banyak diplomasi saya lebih banyak. Nanti saya akan lihatkan beberapa foto ya, banyak kita nanti akan untuk diskusi lebih jauh. Saya diberi waktu katanya oleh penelitian sampai jam 11 ya. Oke, nah kita masuk sekarang. Kalau multikultural itu saya yakin Anda sudah paham. Jadi kita tentu berbicara tentang manusia dan budaya. Ya. Jadi kalau misalkan di situ saya tuliskan saja beberapa kata kunci. Jadi fokus utama itu pada kepercayaan sejarah yang beragam ya, tingkat pendidikan yang tidak sama, jenis pekerjaan, karakter. Itu kalau kita melihat kemanusiaan, ya. Jadi manusia itu sendiri beragam. Jadi kata kunci multikultural itu sebenarnya pada dasarnya diverse, ya, beragam. Ya. Nah ini beragam. Jadi kita bisa melihat manusia itu, ya, beragam di manusia, ya bisa di kita pendidikannya, ya, kita fisik itu, kita lebih ke karakter, gitu ya. Kemudian satu lagi tentang budaya. Nah budaya ini kita juga bisa nanti mengangkat hal yang berkaitan dengan ideologi, ya proses kesepakatan masyarakat. Kita kenal budaya gitu. Jadi kan mungkin Anda tahu kalau ada yang sering ada ini Sumatera Utara, mungkin lebih kuat mungkin patriarkatnya gitu ya. Di masalah penggunaan harga itu kan harus kita gunakan yang lebih organisasi. Kalau yang dari Sumatera Barat ada yang ada lima. Itu kalau itu lebih ke materinya gitu ya. Jadi bagaimana kuatnya posisi itu beberapa juangnya. Jadi, nah itu kan lebih ke kesepakatan itu di kehidupan saya masyarakat. Nah di Jawa, di Kalimantan, di Papua itu beda lagi ya. Nah itu yang kita kenal dengan kesepakatan praktek. Nah itu yang membuat kita itu beda-beda, beragam. Ya, gitu ya. Di Jawa Timur sendiri mungkin ada juga kesalahan. Mungkin teman-teman setelah kita dari mobilnya, kemudian kita apa mereka di perbatasan Jawa Timur, itu biasa saja. Nah kemudian kita bisa bicara juga tentang value, nilai dari multikultural. Jadi kalau saya seperti di sana, saya keluarkan. Jadi kita tuh sebenarnya mencari penyertaan pandangan dan kontribusi anggota masyarakat yang beragam sambil menghormati berbeda. Ya, nilai itu sendiri. Jadi tidak ada keinginan untuk memaksakan kaum minoritas ke sesuatu yang kita. Ya, jadi nilai itu sangat penting. Jadi kita menghargai perbedaan, kemudian ya, kita menahan tuntutan untuk menggabungkan ada asimilasi yang tadinya sedikit ya. Ini nilai-nilai yang penting ya di multikultural. Ya. Nah ini kita coba copy paste saja dari kamus itu, multikultural itu misalnya tulisan itu ada diverse outlet. Nah itu di kalau di website kalau kita lihat kamusnya, ya kata kunci beragam. Jadi multikultural itu berkaitan dengan atau sesuaikan dengan budaya yang beragam. Mulai lagi ya, ini juga koeksistensi budaya beragam. Jadi hadirnya keberagaman tadi dalam waktu yang bersama. Ya, seperti sekarang Pak Proboda tadi mengatakan ada datang dari seluruh Indonesia. Nah sekarang kebetulan ada dalam satu ruangan yang sama. Jadi multi. Ya. Jadi tidak ada laki-laki perempuan, tapi ada juga datang dari sesuatu yang beragam. Mungkin daerah tinggal, SMA gitu ya, tingkat apa namanya pemahaman tertentu. Jadi banyak ya beragam gitu. Ya. Nah kalau di kuliah nanti yang Anda tekuni itu kalau kita lihat multikultural menunjukkan memang kita belum dikatakan satu sosial.
segi apa ya. Jadi kalau misalkan kita bisa ada jalur sosial gitu ya, dan menggabungkan aktivitas keluarga karena kita pernah dengar oh itu dia Belanda gitu, atau itu Filipina gitu ya, atau tempat Indonesia ya. Jadi kita menggabungkan combine beberapa wilayah, beberapa daerah. Jadi Indonesia sendiri, Belanda sendiri di India Belanda itu jadi satu wakil atau kita ya. Itu secara psikologi itu sangat digunakan, dan itu yang membuat kita lebih kaya. Nah kemudian untuk sama politik agama itu melibatkan ideologi dan kebijakan yang sangat kontroversial. Jadi kalau kita sedang bicara tentang filsafat politik, ya kita bisa lihat nanti persentasenya dalam penelitian ideologi. Nah kita coba lihat contoh yang agak real. Jadi Indonesia itu sebenarnya adalah salah satu contoh dari multikultural tadi. Kita tahu sebenarnya, jika kita lihat kita ada agama besar berbeda. Dan kita kalau saya lihat dari ensiklopedia itu lebih dari 1.300 etnik, ya. Dibandingkan Indonesia lebih dari bahasa itu 700 lebih, ya. Nah itu adalah gambaran tentang keberagaman kita. Ya kalau keluar atau masih lebih, ya itu saja sudah. Ya saya kalau pergi ke misalkan Maluku itu bahasa asli teman-teman dari Maluku itu saya ngerti, ya. Jangankan di Maluku, di Jawa Barat saja, misalkan saya nanti bergeser ke arah utara itu bahasanya sudah bukan seperti ya. Atau ya, gitu ya. Jadi Indonesia contoh ya. Jadi kalau di gambar itu ya saya pilih gambar peta yang berwarna-warna gitu. Kira-kira itulah gambaran dari Indonesia yang sangat beragam. Walaupun saja kita punya slogan nasional unity identity gitu ya. Jadi Indonesia beragam. Ini mungkin tidak terlalu menarik. Ini tentang potensi kita. Jadi Indonesia itu ya nanti ke depan itu sebagai salah satu negara yang potensial untuk menjadi negara ekonomi terbesar gitu ya, bersama dengan beberapa negara yang sekarang sedang maju. Itu dari potensi waktu itu. Kemudian ya ini memberikan peluang kepada kaum muda untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam menguatkan Belanda ini. Nah, di samping dari sekarang itu sudah mulai dibangun, dipacu gitu, yang muda-muda untuk aktif, ya. Karena di sini kan banyak pertukaran mahasiswa juga kan ya, yang mungkin ada yang datang sebelum ini atau bisa keluar gitu, nah itu sangat baik ya. Dan itu bisa pertukaran budaya kita juga bisa mengabsorb kebiasaan budaya yang luar negeri. Gitu kira-kira. Ya ada keuntungan kita dari masyarakat Indonesia tadi. Banyak sekali yang bisa kita lihat nanti ya. Seperti misalkan ya keuntungannya kalau kita bisa mengontrol dan memanage itu, jadi kita bisa memiliki semangat toleransi yang tinggi ya. Kemudian ya kalau toleransi tinggi tentunya ya tingkat kedamaian, tingkat apa namanya itu juga akan bagus ya. Kemudian benar-benar komunitas culture. Jadi ya kalau misalnya yang tadi dari Sumatera Barat itu kalau pulang kampung nanti bawa rendang di sini ya, teman-temannya di sini bisa cobain gitu ya. Atau misalkan tadi dari Kalimantan suatu saat nanti ya ada performance gitu, kemudian membawakan nyanyian Kalimantan kayak gitu ya. Jadi kehidupan kita nggak monoton gitu ya. Jadi kalau misalkan itu bisa kita apa namanya ya makanan, seni budaya ya, kebiasaan, juga pakaian juga itu kan sebenarnya membuat kita lebih kaya. Karena itu kita sadari walaupun sebenarnya betul itu ya. Nah ini ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan keberadaan kita sebagai negara dengan multikultural tadi. Jadi kita akan nanti bagaimana dan improve the overall life of many people. Jadi ya kearifan lokal daerah masing-masing berbeda kan. Jadi
mungkin di Sumatera ada minuman herbal juga seperti jamu, di Jawa juga ada jamu gitu ya. Nah, tapi mungkin saja ingredientnya berbeda, cara kerja berbeda. Ya, nah itu kalau misalkan ya dilakukan studi di dalam gitu, nah itu akan memperkaya hasanah kehidupan kita dan juga bisa kesehatan ya, jalan ya, ini banyak sekali. Tapi di selain dari keuntungan ini, itu juga ada ya disadvantage-nya ya. Jadi tidak selamanya. Jadi maksudnya kita perlu menata itu, perlu mengatur itu makanya baik. Jadi kegiatannya mungkin ada yang lain yang tidak terkapar di sini. Nah, ini adalah salah satu ya apa yang perlu kita waspadai disadvantage ya. Jadi ya sampai nanti suatu saat kita bisa melakukan kepegangan dalam olahraga kalau itu bisa atau misalkan bisa juga kalau di suatu saat kita masuk ke dunia yang baru gitu, ada datang daerah yang baru di Indonesia gitu, kadang-kadang kita langsung mengerti ya, bagaimana orang berdiskusi, bagaimana orang bicara gitu ya. Atau misalkan ya itu ke bawah misalkan ya, kalau seperti itu kadang-kadang orang jadi dikomedikan kalau misalkan kita datang atau kayak misalkan kalau Anda datang ke suatu wilayah seperti misalkan beberapa tahun lalu saya ke daerah timur gitu ya, yang ya, makanannya mungkin Anda pernah lihat berbeda ya. Nah ternyata enak banget ya, tapi melihatnya kadang-kadang ada orang wah ini kok lucu ya, kayak agak-agak kayak apa gitu. Tapi karena ada di wilayah yang tidak biasa makan itu, selama satu itu bukan itu ada yang ya tidak suka bilang gitu ya. Jadi hal seperti itu yang perlu kita kontrol. Jadi ada keuntungan dan ya disadvantage beragam ya. Nah itu tuh kalau kita keluar yang baik itu akan menjadi tugas kita itu ya. Jadi pertama kita tahu bahwa Indonesia itu adalah daerah dengan potensi kultural yang tinggi ya, dan ini kita masih lebih bahasa kita itu berapa 200 lebih tadi ya. Kemudian akan diikuti nanti dengan budaya yang berbeda. Kalau kita lihat kan kebijakan pemerintah kalau ada acara-acara nasional itu mereka didorong untuk menggunakan baju-baju daerah. Kemudian kalau misalkan performa di luar negeri, itu kan dibuat tuh SD, dibuat tarian pemenangan semua ya. Kalau orang lain mungkin kalau dari Korea atau Jepang itu tradisional itu, mungkin tariannya cuma satu atau dua gitu ya. Banyak gitu dibuat aja gitu ya. Pakai baju kata seperti botol gitu ya. Kalau yang Korea juga sama ya. Pakai baju. Jadi, tapi kalau di Indonesia, mulai dari barat sampai tinggi, kalau itu di bawah karena benar itu, karena ada yang mirip Australia, ada yang mirip Indonesia, ada di Papua. Kalau yang di Kalimantan, ya pakai pakaian apa itu saya gitu ya, itu kan menunjukkan kekayaan kita. Ya, gitu ya. Nah, ini kita mulai sedikit ya. Tadi pagi saya coba berhenti yang saya dapat kasih awal itu bukunya David. Tapi banyak sekali kajian-kajian tentang bagaimana sains dan teknologi itu berkembang dalam perkembangan hubungan kultural. Yang ingin saya katakan itu pertama bagian pertama itu. Jadi kalau kita bicara tentang sains, itu kadang-kadang kita langsung menganalogikan dengan kemampuan fisika dan art science, natural, ilmu alam gitu ya. Ya, kalau kita tambah sedikit sosial science, nah baru itu mungkin ya banyak ada itu bisa lihat ya sosial science. Nah tapi kalau kita bicara tentang teknologi, itu kita sudah berusaha dengan sesuatu yang dihasilkan oleh manusia yang berupa artefak itu barang-barang kayak mesin gitu ya, komputer, laptop gitu ya, yang digunakan secara mobil gitu ya. Nah, kadang-kadang orang sudah ada itu tentang SIS itu sains dan teknologi statis gitu ya. Kadang-kadang S yang terakhir itu diganti dengan sosial statis. Sekarang lebih banyak tentang itu. Jadi kalau misalkan Anda lihat terminologi tentang SIS itu,
Asset aku itu tidak hanya sebagai hadis itu tadi diatur di society misalnya. Nah, itu juga banyak kampus sekarang yang sudah mulai membuat prodi-prodi gitu yang menghubungkan science dan politik sosial ya. Nah, yang ingin saya tekankan itu ya paling bawah ya. Jadi teori, observasi, metodologi, semua yang berkaitan dengan cara berpikir ilmiah. Jadi ada teori, observasi, metodologi, machine, social relationship, institusi macam-macam tadi. Itu tuh sebenarnya yang memiliki kedekatan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan sosio hak dan itu. Jadi kita tahu bahwa ya katanya di beberapa wilayah itu kemajuan sains dan teknologi itu lebih banyak diproduksi oleh kemampuan rasio kognitif ya tanpa pertimbangan yang kuat interaksi sosial atau kemajuan budaya gitu ya. Nah tapi buku ini nanti Anda bisa cari ya. Di buku itu dibahas dengan baik bagaimana kebudayaan tadi itu didevelop dan dikonstruksi itu dengan kemajuan sangat kecil. Banyak di sini juga lihat kemajuan sangat teknologi juga dipengaruhi kemajuan budaya dan sosial. Ya, coba Anda bayangkan kalau kita main ke daerah yang sudah sangat cukup dengan pendekatan dengan alam. Yang ada pegangan cara itu kayak laptop, handphone, itu pakai. Tapi buatnya ya. Jadi karena Anda sudah belajar sesuatu jauh, kemudian terekspos dengan media sosial, maka macam-macam menjadikannya sekarang sebagai sesuatu yang dominan anak-anak di pendidikan. Dan mungkin ada di antara Anda mungkin sehari ya terlepas seperti yang komik ya. Tapi beberapa tempat dan teman-teman kita ya yang sangat alam ke teknologi atau lainnya sekarang juga menjadi suatu hal yang penting. Nah, yang selanjutnya jadi banyak teknologi yang aktif diberai oleh budaya dan begitu juga budaya Anda sekarang yang selalu pegang handphone yang selalu sebelum makan itu upload foto dulu, di-upload sebelum makan itu budaya konsumsi sekarang dulu kan ya, jadi sebenarnya ya sains teknologi kemudian social culture itu sangat dekat ya dan itu ya mulai dipertimbangkan dengan cukup dominan ya, makanya muncul tema-tema yang baru ya. Jadi kalau misalkan Anda bicara tentang data science gitu ya, atau big data gitu big data itu tidak selamanya berkaitan dengan data kopi atau data mikroskopi yang berkaitan dengan banyak. Jadi kalau misalkan Anda sekarang di IG ini kan sudah lakukan ya searching suatu laju gitu dengan topik biasa gitu. Oh besok itu akan terus hal yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan secara komersial dan sudah menjadi kebiasaan orang. Nah itu algoritma ditutup oleh orang-orang yang di dunia itu. Jadi bisa apa yang itu dibahas oleh perilaku harian kita. Bisa Anda misalkan cari makanan ya, kebutuhan online pokok itu bisa berapa besoknya mungkin medsos Anda akan dibanjiri oleh informasi yang kita tidak mengenai ya, itu kan itu algoritma yang disusun sesuai dengan perilaku harian kita ya. Jadi sekarang bertepatan-tepatannya itu perilaku harian ya perkembangan sangat teknologi ini banyak contoh. Jadi yang sarankan nanti akan bisa bertanya gitu ya, ada pertanyaan atau ada sesuatu yang diketahui.
Nah jadi ini yang saya katakan tadi, ya pada umum sains teknologi itu dihasilkan oleh faktor rasional dan kognitif saja. Ya, di mana pembentukan sains dan teknologi diasumsikan di luar faktor sosial dan budaya. Itu tuh sebelum zaman sebelum. Tapi yang berbeda dengan model itu sudah banyak dibuktikan bahwa faktor sosial membentuk produksi semua sains dan teknologi. Jadi produksi sains dan teknologi itu ya merupakan konstruksinya ya, adalah proses sosial. Ya. Jadi tidak ada namanya suatu ilmu lebih penting dibanding ilmu yang lain, atau sebaliknya ada ilmu yang tidak berguna gitu. Ada itu. Jadi selama Anda menguasai dan itu semua ilmu itu pasti memiliki peran dan jadi kita ada bagi-bagi. Itu kan kita mengelompokkan ternyata ilmu ini lebih populer oleh anak-anak kita banyak. Pendapatnya banyak. Tapi bukan berarti yang pendapatnya sedikit itu lebih populer itu kan manfaat. Jadi ini yang kita katakan. Jadi yang bersifat kognitif atau rasional dapat dipandang sebagai sosiokultural. Ya. Jadi sosiokultural itu juga sebenarnya sangat mempengaruhi yang perkembangan sains teknologi yang didasari oleh kemampuan rasio dan kognitif. Ya, ini kaitannya apa dengan sosiokultural tadi? Jadi kalau Anda lihat itu sains dan teknologi itu secara umum itu sangat dipengaruhi oleh konsumsi budaya dalam masyarakat yang dari proses dua. Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat kalau kultural sangat dan bisa mempengaruhi sangat teknologi, bagaimana kultural belum misalnya sebenarnya. Jadi budaya yang beragam tadi itu akan memberikan pengaruh yang lebih berguna, lebih banyak dibandingkan dengan yang monoton saja. Ya. Baik. Kita tadi lihat posisi Indonesia tentang pengaruh atas dari selatan itu sangat banyak. Ya. Ada bisa kasih contoh, ada lokasi atau ada budaya itu yang monoton dan ya kayaknya kita ke sana yang itu warna ungu jadi model sama ya. Badui bisa ya, tapi Badui itu dulu ya Badui ya karena mereka sangat menikmati dengan alam, kemudian mereka memilih untuk tidak terpengaruh juga mainan. Ada lagi contoh yang lain? Ada pernah ke wilayah mana gitu ya? Belum semua. Atau misalkan warna lainnya kok? Ya, tapi satu dari kita yang suka ambil atau di Sulawesi juga ada kan? Ada saudara kita yang kemana-mana atau di tempat itu pun, even kita dari luar pulau sana harus menyelesaikan usul dan ikut di tempat ya. Atau ada contoh misalnya yang akan memperhatikan pernah dengan Santorini ya kalau Anda lihat ke sana ya itu desain gedung yang di pinggir laut itu semua kan warnanya kalau nggak putih ya nanti warna tapi biru gitu putih semua gitu ya. Jadi seolah-olah tidak ada warna lain kan tapi itulah mereka menikmati pemanfaatan warna gitu ya, untuk budaya ya itu kira-kira ya. Nah kalau pentingnya ilmu teknologi saya akan bahas banyak ya, saya bisa lihat lah. Jadi bagaimana kita komunikasi, bagaimana ilmu komunikasi sekarang dan bisa terjadi sesuatu langsung masuk WA. Saya membayangkan gimana selama saya dengan pembuatan itu
Jadi di saat kita sekolah di luar negeri dulu, ya mungkin yang paling bagus waktu itu masih setting NVIDIA itu lah, yang messenger itu palingnya. Kalau sekarang kan real time, pakai WA bisa, airline bisa gitu ya, kasih bagus video call kan bisa ya. Zaman dulu belum. Jadi itu sangat baik. Ya kita pesan taksi, pesan grab itu zaman dulu belum baik. Hidupnya penuh ketidakpastian. Yang manfaatnya akan sangat banyak, yang ini sudah ada di luar sana akan banyak itu ya. Bagaimana teknologi mempengaruhi ya, kemudian sampai merubah budaya kebiasaan. Nah ini saya coba pilih dari sekian banyak isu penting di sains teknologi. Saya pilih 4 penting. Ya, yang paling penting yang cukup merisaukan sekarang itu masalah energi. Ya, ini perang antara Soviet dengan Ukraina itu sekarang itu Eropa jadi deg-degan kan, karena pasokan gasnya. Kalau mereka sekarang tidak lagi untuk kayu bakar untuk menggunakan, ya energi paling tinggi. Salah satunya. Itu juga konflik yang baru muncul di Israel dan Palestina. Israel di wilayah itu akan kaya dengan gas dan khawatir nanti ada gangguan pasokan energi. Yang kedua, saya ambil masalah air bersih, ya, dan aman untuk dikonsumsi. Ini mungkin buat kita, wah air itu masih. Tapi berapa banyak wilayah Indonesia yang masih belum bisa mendapatkan pasokan air? Yang kali Indonesia aja yang ada peristiwa di mulai lautan kepada sungai. Kalau ada sekarang kekeringan sawahnya, kotak beribu dari kerja berubah. Nah ini sekarang masih. Dan kalau kita nggak bisa mengelola sumber daya air ini, lama-lama akan jadi masalah kedepannya. Ya. Nah ini kita. Kemudian satu lagi masalah kelaparan. Ya, ini masalah dasar tapi penting kan. Ya. Oh di beberapa negara sudah ada teknologi untuk dipasankan semuanya. Sudah banyak penemuan hasil di dulu ya. Yang kalau mungkin zaman dulu untuk lahan yang sama, sekarang kita bisa menghasilkan juga sampai 5 kali lipat panen itu ya. Nah kalau zaman apa di wilayah tertentu gitu, itu masih banyak yang kekurangan makanan ya. Jadi ini masih jadi isu ya. Tapi teknologi pangan juga masih pangan. Ini saya ambil satu yang paling baru tentang internet toxic gitu ya. Jadi bisa lah kalau kita. Nah banyak sekali kalau anda bisa melihat sebenarnya isu-isu penting di sains dan teknologi. Tapi saya ambil 4 saja yang menurut saya paling perlu untuk kita diskusikan. Yang lain juga ada. Jadi kalau kita lihat sekarang kemajuan teknologi, nah kita sudah mulai ke semua sensor diatur oleh network, ya. Sensor boleh di mana-mana secara otomatis gitu ya, dan dibuat untuk kita agak berbeda dengan 10-15 tahun. Ya. Ya. Anda pernah merasakan ini nggak sebelumnya? Waktu konser atau pergi dulu di SMA dulu di Bekali tinggi. Jadi atau mungkin yang muslim mungkin nanti pasti ibadah kita bawa ini gitu. Itu sama dulu seperti itu di konser malam di Bekali tinggi. Tapi kalau sekarang ya dengan handphone biasa kita tinggal nyalakan energinya, kemudian kita ini. Jadi itu sebenarnya sudah merubah paradigma kita, ya. Dan tergantung kita terhadap barang elektronik, kita karena adanya suatu kondisi yang memaksa kita untuk menggunakan piranti elektronik secara masif, ya. Jadi masifikasi dari elektronik device ini itu sudah merubah pola hidup kita. Coba Anda ada di sini yang nggak punya handphone? Ada ya? Yang punya handphone lebih dari 2 siapa? Yang lebih dari 1 deh? Ada ya? Ya cukup minimal 1 ada ya? Ya kalau ada kan banyak orang
ya, yang memiliki gadget begitu, satu handphone atau satu, dia itu masih dikasih. Nah, ada satu titik yang di kanan itu, satu lampu LED itu di device yang sama, itu ada memori device seperti 250 GB minimalnya. Ya, ada beberapa data yang ada simpan. Ada mungkin 2000 miliampere baterai di situ ya. Ada mungkin sekitar 7 inch LED misalnya. Ya, itu semua elektronik. Ya, ada berapa data yang tersimpan di situ? Mungkin elektronik banking atau mobile apps gitu ya. Berapa banyak transfer yang ada store di situ, ya? Atau berapa banyak video yang ada di sana? Atau kalau mau lebih berapa banyak buku yang ada download Anda simpan di sana? Jangan-jangan satu pustaka kalau itu masuk semua kan? Ya. Jadi ada yang sekarang ya handphone mungkin memori 1 terabyte gitu ya. Oke. Zaman dulu 5 megabyte itu ukurannya 2 meter kali 2 meter, 2 meter angkat itu bisa lebih 8 orang. Sekarang 2 terabyte 7 buku, ya. Jadi satu titik yang di situ tuh, ya memang cahaya keluar dari samping itu yang ada angkat yang dipegang itu ya 200 megabyte data, ya. Berapa miliampere baterai. Jadi handphone yang bisa tahan dari pagi sampai malam lagi menunjukkan sendiri. Jadi energinya, datanya, teknologinya, device-nya. Jadi itulah yang mendorong kita untuk dilakukan kita sekarang. Ya. Nah, zaman dulu kan ada. Ya. Jadi kalau dalam perhatikan, ini saya masih hidup di zaman yang dikirim dulu. Jadi kalau dulu komunikasi oleh kanan itu ada pager, kita kalau dengan kalau itu misalnya ada beberapa kata, ya, telepon kita pakai telepon kabel. Untuk kamera kita pakai kamera khusus, ya. Kemudian untuk jam tangan ya kita dari pakai jam. Kita pakai jam tangannya bukan karena di handphone saya ada enggak. Kita kebiasaan aja kayak kalau nggak pakai jam tangan gitu. Ada kalau lihat jam tapi kita pakai handphone kan. Ya. Jadi begitu banyak fungsi device yang dulu satu device satu fungsi, ya, jangan dulu. Kalau sekarang semuanya sudah ada di smartphone Anda, kan? Anda bisa ambil foto di sana, Anda bisa mengambil video, Anda bisa berkomunikasi, ya kan? Anda bisa cepat jadwal, schedule, gitu ya. Nah itu berubah. Zaman dulu, ya kalau kita pergi mesti tasnya lebih besar. Ada laptop, ada kamera, ada handphone itu. Jadi kalau handphone di bawah kita tenang, nggak mau dompet itu nggak apa-apa kan? Ya, ada uangnya itu nggak apa-apa, selama bawahnya turun, ya, gitu kan? Dulu juga sama, bukan dibaca memodifikasi, kita membuat memodifikasi. Kita berharap satu orang akan bawa praktis kemana-mana gitu kan? Si malam yang lalu kan dibeli dikit plastik yang portable yang apa gitu sebagainya. Sekarang orang cukup sampai password aja, sifatnya minimal, ya, data ada dan sebagainya. Nah, kayak zaman dulu, ya, zaman dulu kita berlomba-lomba. Nah sekarang secara teknologi pun kebiasaan pakai berbeda sekarang kan. Industri apa kantor-kantor berbeda. Jadi mendingan membagikan flash disk satu-satu atau memodifikasi ke karyawannya atau ngasih passwordnya di storage di satu vendor gitu kan, ya, itu kan ya. Jadi komputer juga sama. Ada sekarang komputer yang biasa punya lain bedanya ada mirip iPad gitu kan, dengan kelihatan lagi apa keyboardnya. Suatu saat kita nanti komputernya sudah seperti itu, seperti orang seperti ngomong artificial intelligence. Atau seperti yang tengah, mereka sudah berupa komputer kritik. Ya, komputer yang kalau sekarang itu besar ya, komputer tidak besar.
Jadi zaman dulu tahun 40-an dulu, komputer itu ada banyak kebutuhan kita segini ya. Jadi saya menyalakan ke sana, mematikan itu satu kabel gitu ya. Sekarang sudah dalam bentuk laptopnya ya. Sekarang konsumsi juga agak besar karena belum dingin kan. Ya satu dua kali. Yang laptop juga sudah mulai dipikirkan. Kalau misalkan satu lagi dalam opsi itu merupakan susunan dari sensor-sensor yang ada. Ya, kan sudah banyak sekarang mobil, kulkas, ataupun sensor gitu ya. Nah, jadi untuk komputer masa depan akan berbeda dan seperti yang anda pegang sekarang. Ya, malah mimpi orang ya anda pegang suatu gadget itu kita kemudian bisa nanti ya jadi virtual layar dengan perempuan ya kita sudah bisa atau misalkan di gadget datang dari sesuatu yang kosong aja kemudian muncul gitu ya. Nah itu kerjaan saya dulu. Jadi di zaman ya awal tahun 2000 itu LG Samsung gitu ya, itu punya itu membuat yang namanya ya sudah dari YouTube gitu ya, semuanya bisa dibuat seperti itu. Nah sekarang sudah terwujud. Siapa yang inisiasi itu? Bukan peneliti biasa. Jadi mimpi itu banyak dari orang yang suka berimajinasi. Jadi pemimpin-pemimpin yang suka berimajinasi itu biasanya orang film. Ya, dulu tahun 2000-an awal kita sudah mencari proyek riset itu yang ditanyakan adalah apa film sekarang. Di film itu alat apa yang baru, seperti apa penampakannya, gimana kehidupan orang. Jadi kalau misalnya touch screen itu saya pertama kali lihat dulu di filmnya siapa ya? Main Olympic siapa ya? Pernah nonton? Tom Cruise ya? Ya, pegang dulu ya. Atau misalnya kayak senjata yang dipakai, atau misalnya kayak kacamata yang bisa di ya. Itu dulu nggak ada yang dibikin dari filmnya itu. Sekarang sudah mulai kenyataan ya. Atau misalnya device yang ada di rumah waktu kita ya, itu dulu kita kan bagaimana ya, nah itu dulu di film ada device kita sekarang dan itu menjadi yang terkait. Jadi untuk kebutuhan masa depan itu akan lain ya, karena kebutuhan dari ada yang misalkan artificial intelligence gunanya itu apa sih banyak-banyak sekarang kan sudah mulai ya. Jadi ada gunakan teknologi itu misalkan kita tinggal berikan komen, tuliskan gambar ini. Kalau ada mungkin buku itu misalnya tolong desainkan cover buku dengan buku seperti itu. Ya, bikinkan pidato sambutan buku acara kalau misalnya misalnya mungkin ya saya juga menggunakan itu ya beberapa dan untuk beberapa materi presentasi saya tidak tahu AI yang gambar kita ada di sampai ke teman-teman ada itu boleh harus sebagai ya ini saya kan membuat artificial intelligence sebenarnya ada yang bisa menebak kira-kira sampai sekarang itu material atau bahan yang ada di alam itu ada berapa meter. Ada yang langsung pengembangan kimia itu kan ya ada air, ada besi, warga ada berapa material yang ada di alam dari tabel periode ini itu 140 ya belum hanya dicampur ya oke lah syukurlah kira-kira misalkan kita punya 1 miliar material sekarang ya dengan kita ya kita bisa membuat material-material baru yang belum pernah ada ya AI itu unknown material itu yang 10 maka 62 ini itu bisa kita lakukan ya jadi material baru obat-obat kan misalkan ini ada sensor di dalam ada UV ada gelombang elektromagnetik ini kan ada material itu ya nah itu dibuat jadi bahan-bahannya sudah tersedia secara natural itu kita rekayasa
Bisa kira-kira ya. Atau misalkan aplikasi kuantum yang tadi dari tengah tadi wujud dari komputer tadi berbeda AI misalkan untuk material baru. Untuk kuantum komputer kita bisa mengoptimasi, kita bisa mencari obat-obat baru, material baru. Ya. Kemudian kita juga bisa menciptakan ya robot itu seperti machine learning ya. Jadi komputer itu bisa belajar. Ya. Kemudian nanti lama-lama ya itu bisa optimal dulu sampai kemampuan maksimal yang mungkin diberikan oleh penciptanya ya manusia yang mendesain gitu ya. Atau misalkan itu semakin juga. Jadi salah satu contoh ya, salah satu contoh. Jadi namun ada lagi masalah baru itu perkembangan teknologi tadi ternyata juga menyusahkan teknologi yang sudah terpakai. Makanya yang terakhir menggunakan monitor dari tabung TV tebal pernah lihat apa? Ya, jadi TV tebal monitor yang sudah terpakai kan? Yang lama berapa? Jadi apa? Atau mesin cuci yang zaman dulu ya, yang tombol masuknya sudah kali ini kira jadi apa? Oh mobil-mobil lama, mesin lama ya, dan jadi sampah yang dan teknologi yang ada juga ternyata betul-betul terhadap masalah sosial. Sampahnya juga di masalah sosial, ya, mengganggu ya. Ini coba kalau saja tentang sampah. Indonesia itu juga ada urutan ke-9 ya. Jadi yang pertama itu China, Amerika, itu kira-kira ya. Jadi hal seperti ini itu kita ingat dan sadar semakin multikultural suatu daerah semakin banyak kebutuhannya karena beragam kan. Kemudian berjalannya waktu dan masalah akibat perubahan teknologi yang lain juga semakin kompleks dan banyak ya. Nah salah satu contoh ini untuk hal yang bersifat kita punya apa seperti ini. Nah tapi kita juga berusaha untuk mencari beberapa cara muncul kebijakan baru bagaimana kita mengelola sampai ini solusi yang harus kita untuk menunjukkan beberapa komponen dalam membuat kebijakan. Ini kita bisa juga mencari bahan-bahan baru ya, yang kira-kira bermanfaat dan bisa menggantikan plastik. Ya kalau sekarang misalkan ada Indonesia itu adalah kontributor sampah plastik kedua terbesar di dunia. Yang sudah tahu semua, ya. Jadi kita bayangkan dari Eropa, kemudian Asia Selatan, Sumatera, sampai ke Jawa bagian selatan, Australia, itu sampah plastik. Jadi, dan itu tidak diurai secara alamiah. Nah, hal seperti itu membuat orang untuk bersatu dari kesehatan, ya, untuk plastik yang bisa diurai secara alamiah saja itu baru. Nah, itu akan menentukan alternatif. Jadi kita bisa nanti mengurangi sampah teknologi dengan memilih material-material yang berdasarkan alam, ya, green material, atau kita bisa mengurangi penggunaan teknologi yang lebih ramah dan memanfaatkan energi yang efisien. Nah, salah satu contohnya seperti kita bisa menggunakan memilih bahan-bahan yang mudah diuraikan dan teknologi yang ramah. Itu kira-kira ya. Bisa diuraikan kan? Jadi pertama kita bicara tentang apa itu definisi individual, kemudian kita lihat definisinya gitu ya. Kemudian kita lihat karena kita lihat dalam budaya, sosial, kemudian kita lihat kaitannya dengan sains teknologi. Nah sekarang saya lebih banyak diskusi dan memperkenalkan kepada Anda ini kira-kira dampak dari kemajuan teknologi akibat kebutuhan manusia, ya, akibat kebutuhan kita untuk lebih efisien dalam melakukan lebih cepat
collaboration. Oke? Ya, nah ini tentang ya beberapa hal untuk mengurangi limbah. Jadi kemudian teknologi ternyata juga memberikan dampak terhadap limbah ya. Ya. Kemudian satu lagi yang lebih penting kan, masyarakat yang multikultural tadi kalau tidak dikelola dengan baik maka akan jadi suatu hal ya. Jadi bisa jadi nanti ada perselisihan, ada pengelolaan gitu ya, ada konflik sosial yang muncul gitu ya. Nah, untuk menghindari itu tentunya kita bisa mencari suatu upaya agar semua potensi dapat dimanfaatkan, dan salah satu caranya ya dengan kolaborasi, karena setiap etnis, setiap kelompok ya, mungkin tidak memiliki kemampuan seragam ya, jadi perbedaan potensi tadi yang kita manfaatkan untuk bisa saling menguatkan dalam satu kerjasama dan kolaborasi. Nah itu. Jadi kalau saya katakan kalau kita ingin mendapatkan suatu karya dan inovasi excellent gitu, nah kita perlu yang namanya kolaborasi. Nah ini saya ceritakan seperti ini. Jadi ya kolaborasi itu kunci utamanya dari bawah ini ya, saya. Jadi kalau ada etnis atau agama dan kelompok masyarakat tidak ada trust di antara mereka, itu tidak akan pernah bisa untuk konflik ya. Oke, jadi perasaan ini yang sangat percayai, yang untuk bisa saling percaya diperlukan sesuatu yang lebih cepat, integritas gimana ya orang percaya kita keluarga ya. Jadi nah dan juga tentu saja akan lulus akan bangun dunia dia akan jadi usahanya dan juga nah kalau kita bisa membangun ya memperdayakan integritas ini orang bisa bekerja lagi ya. Jadi budaya itu masyarakat yang multikultural tadi itu perlu kita kelola baik. Bukan berarti kita harus memperagakan kan nilai dari multikultural tadi kita jaga keberagaman, kita hargai perbedaan tanpa harus memaksakan kelompok yang juga menunggu yang lain. Gitu kan? Artinya apa? Perbedaan tadi kita ambil potensi untuk membentuk yang lebih kuat. Gitu ya? Oke? Nah ini, jadi kolaborasi yang kita harapkan itu akan dapat dilakukan secara efektif kalau kita paham diplomasi, ya, berdiplomasi. Itu jagoannya itu hubungan internasional, ya. Jadi kalau dari hal itu untuk mengatakan tidak, dan orang tidak marah, itu banyak kesempatan, ya. Jadi tidak kita bukan ngomongin satu. Jadi kalau bisa ada di SMA itu, kalau ada ngomongin teman-teman itu dikatakan cewek itu cowok gitu ya, ngajak pacaran itu dibilang enggak, ini marah kan. Dan kalau tadi untuk mengatakan tidak itu ada spektrum, ya. Teman-teman yang jawab dibandingkan teman-teman marah pilihan untuk mengatakan tidak itu ada cara. Jadi ada spektrum, ya. Di sana ya, karena kadang-kadang mungkin kalau diplomasinya ya kayak ngomong dulu ya, untuk mengatakan tidak berani langsung tidak apa gitu ya. Jadi perlu ada yang namanya diplomasi. Nah sekarang kita ngomong tentang diplomasi sekarang, karena tadi kita ngomong tentang cara teknologi ya. Nah ini langsung ya, beberapa waktu lalu saya di Inggris ada benar kan. Jadi ada artefak barang-barang
beberapa Indonesia itu disimpan itu di Eropa. Padahal itu semua sudah mengaku itu dari Jawa. Ya. Artinya banyak sepakat itu akan lebih baik kesempatan yang diberikan Jawa. Karena asal Jawa coba untuk mempelajari untuk mempelajari proses sejarah sebelumnya gitu ya. Nah, dilakukan diplomasi. Bagaimana caranya agar museum yang itu rela dan mau untuk memindahkan kembali barang yang disimpan di sana ke tempat asli. Nah, di sini terlibat beberapa tokoh, ada akademisi, ada pemerintah, ada sejarawan, ya itu juga ada kalau itu berhubungan dengan biaya dan barang itu juga ada dana yang dilakukan. Nah, untuk membuat itu terjadi diperlukan diplomasi. Kalau tokoh kita datang beberapa itu minta gitu kan, sudah beli, sudah punya, sudah pengalaman gitu. Jadi perlu ada satu pendekatan khusus agar tidak bisa sampai. Kalau misalnya kita maksudnya pandemi, kita negara Indonesia dinilai sangat sukses dalam mengatasi pandemi. Itu tingkat vaksinasi masyarakat Indonesia termasuk yang paling besar. Tapi yang lain di zaman itu di Indonesia itu tidak ada satu yang membuat vaksin itu. Ya, cuma 8 negara yang terima dan bukan Indonesia. Tapi kita bisa mengangkat uang. Karena kita bayangkan hampir 20 kita pejabat kita bolak-balik komitmen untuk negosiasi akan kita diberikan kesempatan untuk menerima dan membawa vaksin. Ya, itu sampai kita bertahap kan. Saya dulu ada di kota. Ya, kebetulan saya di situ. Jadi saya tidak vaksin nasional. Nah, kalau itu tidak dilakukan, itu masih kita gagal. Dan karena waktu itu kita menyatakan itu orang bukan ya, banyak. Jadi teman-teman kita dulu bolak-balik rapat itu mana cari juga informasi vaksin mana yang mungkin kita pakai. Padahal zaman itu orang juga deg-degan, juga belum yakin vaksin itu efikasinya bagus, mampu nggak gitu. Tapi itu ada produknya kan. Kita nggak tahu berapa lama pada dirinya akan berjadi. Kita jaga ya. Baik, kita akan tempat di sini. Nanti kita diskusi dan kita cari contoh. Jadi diplomasi ini definisinya nggak ada yang saja. Pokoknya ini cuma bagaimana kita yang berkata kadang-kadang juga dilakukan dalam rangka seperti jadi ini interaksi antara sains dan kebijakan luar negeri. Nah, di sini saya coba lihat ya, bagaimana orang mendefinisikan ini. Ada Sina ini adalah dari Outgate, dia mendefinisikan diplomasi sains seperti ini. Jadi penggunaan kolaborasi dunia antar negara untuk mengatasi masalah bersama. Ya, ini tokoh-tokoh internasional misalnya. Ada lagi waktu itu dari Swiss ya, dari duta Swiss. Dia mengatakan kalau diplomasi itu adalah kebijakan itu adalah dari kebijakan luar negeri yang memiliki keterkaitan dengan semuanya dan disitu terkait, tetapi tujuan motivasi kampanye tidak berbeda. Jadi diplomasi saya, diplomasi saya gitu ya. Ada dua kata ini dari AAS ya. Dia mengatakan bahwa diplomasi itu adalah penggunaan dan penerapan kerjasama saya untuk menjembatani dan meningkatkan hubungan antar negara. Ya, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Ya. Ini nanti kita bisa berikan nanti ya. Kalau slide kita berikan. Jadi kalau ada perlu nanti bisa langsung kita nanti ke program tadi. Nah, apa yang ini saya lewat saja, saya lewatnya banyak hal-hal yang berkaitan dengan diplomasi sains. Itu saya tuliskan itu beberapa referensi dan kita cari itu ya. Nah, ini yang penting.
Jadi kita bisa membagi. Jadi ada 3 taksonomi awal untuk diplomasi sains. Coba lihat 3 ini. Jadi biar nanti tidak terjadi bercampur-adukan definisi. Ada science in diplomasi, ada diplomasi for science, ada science for, ya, semuanya diplomasi science kadang-kadang sama. Yang pertama itu science dalam diplomasi, ya. Jadi kita menginformasikan tujuan diplomasi dengan science ilmiah, ya. Jadi pendekatan ilmiah yang kita gunakan untuk menguatkan, ya, kebijakan luar negeri kita. Kalau yang kedua, diplomasi for science itu, jadi kita mau fasilitas kerjasama sains internasional. Coba lihat, seperti saya tadi di Indonesia itu belum ada yang namanya Singapura. Singapura itu berikan saja 200 juta US. Satu divine itu sekitar 20 sampai 30 juta US. Ya, berapa persen dari APBN kita ini? Gak mungkin kita orang yang tanpa adanya diplomasi kosan, saya tidak punya akses. Ya. Jadi peralatan begitu mahal, teknologinya itu dibangun oleh orang di sana, tapi kita merasa penting, kita merasa penting akan, ya, diplomasi kita berkonsumsi, saya bisa mengetahui misalkan baru ada susu material untuk teknologi itu dibangun seperti apa. Ya, respon terhadapnya kaya jadi sekolah itu biomaterial vaksin itu bisa terjadi menggunakan teknologi salah satunya menggunakan teknologi diplomasi. Ya, tanpa ada diplomasi kosan kita negara yang berkembang itu susah dapat akses ke fasilitas tersebut. Kalau orang ini jadi menggunakan sel, ya, itu asal mobilnya ini, ya, balai yang seperti itu, ya. Oke. Kemudian yang terakhir, saya berfungsi itu menggunakan kerjasama saya untuk meningkatkan hubungan internasional. Nah itu tiga-tiga itu dekat dunia, tapi maknanya berbeda. Ya. Seperti tadi saya, kita ingin memindahkan artefak asli Indonesia yang ada di Eropa ke Indonesia, itu bagaimana? Yang mana yang diberikan? Kita ingin memindahkan barang berada, nggak ada saya bukan untuk meningkatkan alat tadi, ya, itu cuma tinggal, ya, nanti juga menggunakan informasi untuk memindahkan barang tadi, ya, nanti yang historis sejarah itu tidak informasi ada kesan informasi jadi untuk bernegosiasi yang ada perhatian pihak Israel itu maksudnya disebut hubungan internasional, ya, bagaimana cara meyakinkan orang kita biar mereka mau berinvestasi, ya, untuk memakai kerjasama pelatihan perang sama untuk menegakkan itu bukan itu, ya. Oke, jadi jangan balik-balik. Ini di belakang saya ada penjelasan semua, ini nggak akan saya jelaskan. Contohnya juga banyak, ya. Jadi ini banyak sekali. Saya ada waktu. Apa gunanya kita melakukan diplomasi sains? Ini beberapa tujuannya. Yang pertama untuk akses. Kalau diplomasi kita kuat biasanya negara tadi itu lebih mudah untuk diterima untuk berbagai macam sektor kegiatan kehidupan lainnya. Jadi misalnya tadi orang yang banyak diplomasi itu mengakses orang yang dibayar. Oke. Yang kedua itu promosi, itu ya mempromosikan apa yang ada di depan dia. Kalau dia bisa angkat
makan berinformasi untuk promosi tadi orang ini kalau misalnya diperlukan sesuatu ya dari orang. Jadi ini semacam branding untuk produk-produk atau potensi yang ada di dalam daerahnya. Dan terakhir orang berdampak. Ya, orang jatuh informasi biasanya juga juga. Jadi pengaruh saling dia itu mengatakan dia, sementara biasanya juga. Jadi ya, jadi itu berdampak akses mempromosikan apa yang ada tempatnya potensi. Jadi nanti juga akan membawa potensi ekonomi, kemudian nanti ya baru dampak kalau biasanya kepada tempat itu semuanya ada penjelasan, ada yang terbaca. Ini satu contoh misalnya untuk akses. Jadi ada banyak satelit di dunia itu di luar bumi ini yang bertebaran. Jadi ada punyanya Soviet, dia punya sains di luar angkasa. Kalau kita ingin mempelajari sesuatu pengaruh, misalnya pengaruh kita atau gravitasi itu akan terkenal. Ya kalau kita tidak bisa mendapatkan akses ke situ, kita beberapa waktu kita mengirim bibit padi misalnya ke luar angkasa. Gimana yang kita bisa dilakukan? Ya, atau misalkan ada wilayah bisa luar angkasa lainnya, saya kan bisa melihat. Ya. Kalau misalnya kita berdua masih ada sesuatu awal kita klik kafe di itu, itu misalnya tidak malas sekarang kan? Dan kita dulu dari situ akses itu kan. Nah sekarang kan ada satu tujuan negara yang kita punya orang. Kalau kita tidak melakukan informasi, kita tidak akan. Nah teman-teman dari lembaga penelitian beberapa negara kayak Jepang yang saya itu sering memimpikan barang-barang yang dijual ke kita ada di stasiun kemudian juga ya. Jadi ini salah satu poin. Jadi untuk promosi ya reputasi kayak pemasaran saya tadi itu juga bisa menjelaskan nilai jual suatu wilayah, suatu promosi, suatu apa kebijakan ini. Ini untuk pengaruh ya. Jadi kalau misalnya sering melakukan informasi di urusan ya, jadi sebenarnya kenapa kok satu negara di dunia bisa menjadi ada perkara ya, karena tidak boleh begitu juga negara yang digunakan untuk memulai perang dan mungkin juga ya berarti baik ini berdasarkan nanti saya tahu ini ada sekalian nanti tentang diplomasi sains ini malah waktu itu juga ada ini deklarasi Madrid yang tentang diplomasi sains ini sudah jadi ini sudah pernah dibuat yang terakhir dan ini kalau berarti ya jadi ada deklarasi Madrid tentang diplomasi sains ini sangat detail banyak ada beberapa negara waktu itu ya prinsip-prinsip yang banyak ya prinsip dari sains diplomasi tadi ya kita perlu menegakkan hubungan internasional umumnya kemudian beberapa cara-cara ideologi yang banyak kita sudah semua itu kita tidak mungkin hanya memunculkan satu ideologi apa yang nanti kita harus menciptakan kemandirian sains. Nah jadi prinsip-prinsip ini selalu dijaga dan didukung oleh dunia internasional didukung juga oleh UNESCO. Nah, jadi sekitar 165 kakak dalam beberapa negara dari negara itu tahun 2019 sudah menyetujui deklarasi Madrid. Jadi kayak nah saya kira ya sedikit tentang ini pernah ngobrol di tahun depan. Itu mengatakan sains berbuat seperti seni ya. Jadi bagaimana dalam film atau karya seni yang bagus itu dihasilkan nah seperti itu juga sebenarnya proses atau create sains itu. Jadi
mungkin ada suatu saat akan merasakan itu ya, setelah nanti dapat bulan tahun berdua. Ini juga si ya dia punya banyak kegiatan, tapi kalau misalkan dia tinggal tanya di waktu ditanya oleh itu nanti mengatakan jika ada yang boleh memilih satu kegiatan ya, yang ada yang memilih itu yang tidak, tadi dia banyak yang berpikir transfer semua. Saya ingin saya nggak akan bahas ini ke orang-orang yang berhasil meningkatkan dan meningkat yang ada pakai sana. Ini kakak dengan muridnya kita mau yang buat yang kemudian nanti baru diisi karena menghasilkan bulu LED dengan hasilnya bulu LED yang merah jauh sehingga itu sekarang tidak kecil dan itu jauh lebih efisien ini murid dan biasa akan digunakan oleh Pak Mahmud jadi pengamal ini Pak kemudian juga ada di menu Mongkonggo ini pemenang Nobel Fisika tahun 2007 sekarang menjadi rektor di jadi pernah hebat dan baik dan dia pernah dia mengukur itu jadi banyak sekali yang kita rasakan ya. Nah ini saya tinggalkan dua diskusi aja, banyak lagi ada mungkin kita jadi kita perlu mulai untuk tampil dalam diplomasi saya karena kita masih punya keterbatasan banyak di fasilitas riset, begitu juga pengetahuan tentang ya alam semesta. Kalau kita tidak berkolaborasi, maka kita mungkin ya bisa maju, tapi solusinya tidak. Nah kemudian ini sekedar pengamatan diskusi yang bisa saya sampaikan. Jadi saya akan buka gimana kita ya jika nanti saya akan untuk kira-kira menebak-nebak kita sudah seperti mana sekarang. Anda sudah memiliki iPhone 15 yang tadi dipakai itu oleh orang yang mungkin sudah menggunakan juga Mac F2 yang juga dipakai oleh orang Taiwan. Di sini sudah banyak juga beredar mobil listrik yang kuning juga yang juga dipakai di bawah yang dipakai di Eropa. Jadi kita juga dengan Bandung Jakarta sudah dihubungkan dengan tapi di sana. Yang kalau di Jepang di Kansan itu kecepatannya cuma 30 km itu pun tidak dipakai karena waktu alamnya beberapa tempat dan tutup. Ini Bandung Jakarta 350 km saja. Ya, ada di bedanya apa? Ya, oke, demikian penampilan diskusi dari saya. Jadi mulai sekarang saya undang pertanyaan dari Anda. Ya, saya undang pertanyaan pertama. Pertama dari sini, yang di sini apa? Ya, yang kedua di situ ya. Ya, silakan. Sebelum bertanya, saya minta Anda menunjukkan nama dan sebelumnya apa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan dari Yayasan Hubungan Regional. Pertanyaan saya tadi di PowerPoint misalnya ada dijelaskan advantage of multiculturalism. Yang dimana di situ terdapat banyak PowerPoint yang berhubungan tentang seperti contoh advantage of multiculturalism.
we can learn from different culture and then can help to lower values toward certain cultures. Nah, di situ jadi dari perspektif saya bahwasanya budaya itu adalah salah satu main point dari multikulturalisme. Dan kalau kita berhubungan dengan sains dan teknologi, bahwasanya budaya dapat mempengaruhi tradisi dan inovasi yang dapat mengubah ritual sebuah masyarakat. Yang mana budaya yang terbuka terhadap perubahan teknologi mungkin ada lebih dulu dalam mengadopsinya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah budaya dan satu negara dapat mempengaruhi komunitas seperti ini di satu negara yang dimana pendidikan itu adalah sumber dari sains dan teknologi. Dan yang kedua, apa sih peran penting dari keragaman budaya dalam membuat inovasi dan perkembangan sains dan teknologi yang ada di regionalisasi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama hubungan antara multikultural dengan budaya pendidikan dari pertama ya. Yang kedua tadi bagaimana multikultural itu mendorong perkembangan sains Indonesia. Itu ya. Yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Hayati dari kelas 1A Prodi Budaya Internasional. Mau izin bertanya kepada Bapak mengenai multikulturalisme. Menurut Bapak, apakah multikulturalisme itu berarti menggunakan semua budaya? Dan pertanyaan yang kedua saya yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia sekarang ini mengimpor limbah dari luar negeri. Menurut Bapak, apa yang menjadi alasan Indonesia untuk mengimpor limbah dari luar negeri itu ke dalam dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu lagi ya. Ya, saya sudah makan pertanyaan. Sorry, yang kedua tadi, yang terakhir gimana? Pertama tadi ya. Oh, ya, pas menggunakan semua ya. Baik. Kalau dua-duanya dulu ya, saya lupa ya. Yang pertama pertanyaan tadi kayaknya. Mari, benar. Anda namanya siapa ya? Iya. Oke, baik. Baik, jadi kemarin bertanya tentang multikultural untuk apa itu namanya? Oh ya betul ya. Ya, jadi kita bicara budaya. Ya, multikultural tadi kan memang ada dua komponen, manusia dan budaya. Ya, ya. Di manusia itu lembaga, budaya itu lembaga. Nah, jadi sebenarnya yang multikultural budaya tadi proses belajar itu proses budaya ya, proses budaya. Kenapa orang ingin belajar? Karena ingin dimaju, ingin dinapi, ingin disiplin, yang di sini. tingkat saya Guys. itu. Ini ke situ. Itulah yang membawakan ke Bapaknya minta. karena tadi itu ada yang itu bagian dari budaya. Iya, wes. Kalau budaya itu budaya orang yang ingin mampu, orang yang ingin ya apa namanya itu ada suatu dorongan mau lebih banyak ya yang budaya ya sangat potensial dan merupakan salah satu bentuk itu motivasi untuk orang bekerja ya. Jadi budaya dengan pendidikan itu sangat dekat. Saya rasa ini pertanyaan hukum dari kemarin ya. Pakai itu. Jadi ini bukan jawaban textbook yang perlu, tapi lebih kepada apa namanya opini, lebih kepada opini. Pak, saya boleh Jadi nanya aku juga baru nggak? misalkan Saya boleh nanya juga nggak? kemarin tapi bapak misalkan bulan saya waktu itu Kenapa? Menyamar. Boleh kan Pak saya nanya? ada pernah lihat online di Jepang ya, online di Jepang itu tempat duduk itu kayak mana sih? Itu dipakai kalau lagi meeting
Jadi yang penting zaman dulu sebelum itu dibuat orang dari mana? Zaman dulu ada pernah lihat toilet zaman dulu, toilet seperti Sumatera, toilet jongkok seperti punya kita di daerah-daerah. Kayak dulu, tadi muncul sudah di barat yang toilet jongkok. Tapi toilet jongkok itu tuh kalau masih dingin muncul sekali gitu. Jadi muncullah informasi, muncul perbaikan. Ya, langkah pertama dulu itu kalau di Jepang itu ring dan toilet apapun itu dikasih kain, dikasih macam bumbu yang bisa menyerap, ya pokoknya lebih hangat dibandingkan sekarang seperti itu. Ya, lama-lama itu suatu ya ada teknologi yang pakai pemanas listrik. Jadi kalau begitu hangat bisa dipencet, ya. Nah itu kan masalah kebiasaan tadi, masalah ini rumah juga dan didukung oleh apa namanya perbedaan iklim. Coba lihat kalau misalkan di Indonesia Pak, kalau yang ada pemanasnya, tidak kan? Karena kita tidak ada itu kan? Ya, karena kita tidak ada. Kalau kita misalkan ya untuk bosan itu pakai itu kira-kira ya, baik ya. Jadi ya kalau anda lihat sekarang bagaimana budaya orang Jepang bergeser itu dari zaman dulu ke sekarang untuk toilet itu sudah ya mendorong dia untuk menghasilkan pemakan baru, ya tidak ada empati ya. Kemudian yang kedua tadi apa namanya? Ya, ya ini ya jadi pertanyaan pertama juga ya. Jadi negara yang paling rekor itu apa namanya penduduk itu Indonesia ya. Kalau aku dari kecil itu kan berdatang ya banyak Melayu orang Indonesia itu tapi kita mayoritas itu Melayu, tapi ada sedikit beberapa dari Indonesia dan beberapa banyak misalnya beberapa banyak dari nah kemudian bukti kalau dari itu yang membawa kita untuk mencari masalah satu bukti makanya kita punya masalah kita ada juga bahasa yang khusus belajar komunikasi. Nah, jadi kalau dari itu ya, jadi dengan luasnya di Sumatera beberapa provinsi itu juga sangat membantu kita ya, terlihat dulunya. Jadi kalau kita atau teknologi dari pihak Indonesia itu sebenarnya bisa membantu kita untuk mengcover wilayah. Nah, yang lebih lagi ya teman-teman misalnya teman-teman di kampus di Bogor semangat bro untuk melakukan identifikasi tanaman misalnya untuk melihat potensi hutan, potensi laut ya. Dan kemudian kok nak zoom mulu sih? Nak zoom kok mulu sih? jadi kalau Asia Nak zoom saya kok nggak tahu kalau Asia background? ya kita komunikasi Ini belajar dari di Asia tapi kalau yang mungkin kecuali Asia tadi itu ada yang bisa lakukan ada contoh karya sains dan inovasi itu di Asia yang lahir akibat adanya multikulturalisme. Ada yang tahu apa? Ada? Ada yang mencoba penamparan? Kemarin ada. Saya jawabnya apa? Itu yang lebih. Ada yang lain kan?
Silakan. Namanya? Ya, Mila. Apa cerita Mila? Jadi kalau kita diskusi itu yang gimana ya? Menurut saya namanya dari Jakarta itu adalah budaya untuk teman-teman. Dengan senior yang mempengaruhi budaya itu merupakan kelompok seni perdagangan populasi di Asia. Dan itu sangat berimpact kepada dunia. Termasuk teman-teman, semua teman-teman yang sudah di bawah pasti ya kelompok malu kayak cara makannya, terus your style, your fashion, your eating food, dan example. Baik, terima kasih. Benar ya. Yang disebutkan ini bagus ya. Tapi kalau yang pegawatan ya, saya kira kalau fotonya begini ya, itu kan lebih pada budaya, jadi pengaruh budaya. Kalau yang paling tadi kan begini, ada nggak itu budaya itu tadi yang memberikan dampak dan teknologi ya. Gimana ya? Coba. Teman-teman gimana kira-kira? Mungkin kalau cara dari saya sendiri kan tadi dibahas tentang budaya dan teknologi itu dari budaya yang ada di Indonesia. Kan dari zaman kita baru lihat nih teknologi yang ada itu memang berkembang. Nah contohnya dari sisi ini kita bisa lihat dari sisi pertanian yang ada, ya kan? Jadi kalau misalnya dari sebenarnya budaya orang Indonesia dulu pada awalnya mungkin menanam padi itu secara manual, tapi untuk sekarang kita sesuai dengan adanya perkembangan zaman dan kita lihat juga efisiennya dan adanya teknologi, kita nggak perlu manual untuk menanam padi kayak gitu mungkin lebih baik sih Pak produknya Pak. Ya, ada alat yang muncul gitu ya. Ya, jadi multi itu pengaruhnya lebih ke budaya hadir kita dalam menanam padi gitu ya. Ya, ada lagi yang lain? Boleh komen? Atau kalau misalkan yang suka kopi, kan kita produsen kopi terbesar tuh. Jadi saya beberapa waktu lalu pernah di Jogja, mesin kopinya buatan mereka lokal gitu ya, mulai cara untuk membakar sampai untuk dilanjutnya. Di Bandung beda lagi mesinnya, ya, tapi budaya kopi lebih ke pengelolaan sumber daya alam ya. Tapi ya kan ada daerah yang banyak kopi, ada daerah yang menghasilkan sumber alam yang lain ya. Nah, kemudian itu membuat keinginan untuk menghasilkan alat-alat bantu ya. Kan tadi kita belajar itu kemarin ada sayur, ada teknologi ya. Teknologi tadi kan adalah ya barang-barang buatan di artefak yang muncul karena tujuan harian. Ya itu kira-kira ya. Sebenarnya ya kalau tidak ada pesisir mungkin yang dekat laut, mereka kebiasaan budaya menangkap ikan gitu ya, mungkin akan muncul keinginan untuk memperbaiki atau menentukan sistem penangkapan ikan yang lebih baik dari waktu ke waktu ya. Mungkin kapalnya, sampai juga mungkin ya dari budaya pengolahan penangkapan ikan ya, kemudian muncul nanti bagaimana mengolah ya sampai. Jadi jawabannya tidak beragam gitu ya, tapi secara dekat ada. Jadi setiap tempat itu punya ciri khas sendiri, punya produk sendiri, tentunya juga punya banyak kebiasaan sendiri. Kebiasaan itu yang membuat yang terlihat sebagai budaya. Nah untuk memperbaiki ya pola itu kebiasaan tadi betul perlu alat, perlu ya itu ya yang itu nanti inovasi ayah gitu ya, teknologi itu ya kira-kira yang paling ya gimana Pak? Ya boleh tapi nggak banyak ya karena pertanyaan dulu bisa jawab
kan dari satu. Jadi yang di mengenai ya emang ada, cuman dari segi saya begini, mengapa Indonesia yang dimana mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah kalah dengan dan kita dikenal dengan yang punya budaya besar tadi seperti saudara yang katakan. Nah, akan tetapi kita itu dari sisi teknologi kita kalah seperti dengan negara mereka dan negara-negara Jepang yang dimana mereka itu tidak mempunyai sumber daya alam yang berlimpah seperti kita gitu. Nah, jadi di situ kan membuat saya adanya penambatan dari transformasi budaya yang dimana apa namanya di situ dari segi kualitas pendidikan itu berbeda gitu. Jadi itu sangat dan itu menurut saya ada kesenjangan gitu. Nah, apa sih yang membuat budaya tersebut ini terhambat? Sedangkan yang di Jepang negara Taiwan mereka yang maju itu budaya pertahanan mereka sangat tinggi. Baik, terus saya ini suatu pemahaman yang benar valid ya. Mestinya mereka tahu ya. Paling kamu berapa tadi? Bangun pagi berapa? Bangun pagi berapa? Jam 6. Ya, coba kalau orang kita di tempat ya mungkin bangun di pagi lebih lagi ya. Jadi salah satunya itu kan kinerja itu membutuhkan disiplin. Terus saya berharap motivasi yang ada dalam itu memang tahu untuk mencari kebaikan apa yang nanti menghasilkan sesuatu yang baru dari pagi. Ya, mungkin ada juga mungkin yang pakai yang itu dari apa dan dari ada deh kalau lihat video teman-teman yang sekitar dari anak-anak anak-anak IPA dan yang percepatan perkembangan teknologinya jauh lebih tinggi dari kita sekarang. Nah itu jadi pertanyaan Farid ini sangat umum dan saya yakin Anda mungkin tahu bahwa tapi ada fungsi kita kaya tapi kita kok mereka sama juga ada yang bertanya itu teman-teman yang dapat pekerjaan di suatu bidang tertentu. Kita nggak pernah. Ini kan beberapa hari lalu sudah diumumkan tuh ngobrol semua ya, sama di depan ngobrol baik kimia, fisika, kedokteran. Saya juga pernah kok di Indonesia itu dalam dari 2007 dulu nggak ada satupun yang dapat Nobel. Ya sama juga. Berarti upaya kita atau kinerja kita untuk mereka. Ya, yang itu pertanyaan yang bisa kita jawab bersama untuk saat ini. Pertanyaan si siapa yang itu? Imtia ya. Imtia tadi pertanyaan pertama untuk multikultural itu apakah kita perlu menggunakan sumber daya? Ya. Jadi kita di sini tidak memberikan justifikasi perlakuan bersama, tapi kita terima aja perbedaan. Ya, ini kalau misalkan nanti kita memberi justifikasi di budaya perlakuan tidak juga ini jadi berbeda. Tapi kita tahu mungkin ada budaya yang baik, ada budaya yang baik, ada budaya yang sama, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi itu kita akan. Tapi contoh misalnya tentang kebiasaan. Jadi ada budaya kalau kita lihat beberapa daerah yang dia tidak berpakaian tapi tetap menutupi badannya dengan kebutuhan kita cat dan itu kan budaya kebiasaan. Apa itu benar-benar tidak itu lebih utama kita budaya. Atau misalkan budaya menilai misalkan yang kebiasaan sebelumnya yang mungkin menurut agama kita itu benar-benar yang salah itu tidak kita. Tapi sebenarnya nggak bisa. Dan Jepang itu kalau misalkan setiap malam pulang kerja itu kalau langsung pulang ke pagi, seolah ini tidak bisa bersosialisasi. Jadi langsung bantu minum itu, kalau perlu mabuk dulu pulangnya. Itu menjadi budaya. Apa itu benar? Ya, bukan yang lain. Jadi dalam konteks multikultural tadi kita ada positif. Yang tadi bisa kita kuat, tapi untuk menjadi bersama. Jadi seperti lukisan,
lukisan tadi itu muncul ketika kalau warna yang harmonis dan bagus kan. Ya, nah anggaplah perbedaan dalam budaya tadi seperti warna-warna yang ada di lukisan tadi. Ya, jadi kita punya keyakinan, punya kebiasaan, punya budaya yang tidak ada contohnya kita, kalau bisa ya nanti. Ya, malah ada suatu masyarakat kalau ada budaya aneh yang tidak sesuai dengan kita masuk, itu mereka tolak dan kalau kita ketemu dikeluarkan dulu, dipaksa kedua, walaupun perang gitu ya. Itu tadi itu diinterpretasinya multikultural. Ya, jadi itu di kekurangan kita di tetapi apakah kita harus menerima semua? Ya kalau pribadi saya tidak. Ya, tentu ada nilai-nilai yang perlu kita jaga. Ada juga mungkin perhitungan ya sosial politik, budaya, ekonomi yang itu kita jadikan yang misalkan untuk kemajuan keamanan misalkan. Sekarang ada yang mengatakan bahwa budaya pinjaman online, pinjol itu budaya sekarang karena sudah terbiasa. Jadi itu jadi suatu tren itu di kelompok anak ya, dengan dia klik sesuatu dia sudah jadi nasabah pinjaman online. Jadi hal seperti itu, oh ternyata sudah mau apa? Oh jadi budaya. Kalau kita lihat budaya bagus kita kembali kita apakah secara ekonomi baik? Kalau kita melakukan secara ekonomi itu banyak hal-hal yang ada kurang hukum, ada hukum atau terjadi itu tidak bisa. Ya, jadi tidak semua budaya bisa jadi bagian untuk membangun suatu komunitas atau masyarakat yang konsumtif. Jadi multikultural di setiap itu tentunya kita bisa pilih yang kira-kira bisa sama-sama saling menguatkan. Ya, bukan pertama. Oke. Jadi tidak ada keharusan kita. Malah budaya itu juga dinamis. Ya, yang dulu nggak ada sekarang jadi ada. Ya, ya definisikan kita punya budaya. Ya, bentuk perilaku yang lama-lama jadi kebiasaan, jadi itu. Ya, itu ya. Yang kedua dari pertanyaan itu tentang oh ya, ini masalah lipat. Ini pertanyaan teman Anda tadi. Ini ya ada fenomena itu di Indonesia, mungkin tidak di Indonesia, tapi ada beberapa kelompok masyarakat atau orang-orang mendatangkan limbah gitu untuk dibeli, kemudian ya, apakah dia beli atau dia dijual lagi nanti kan? Ya, jadi itu bukan solusinya negara itu. Jadi yang saya ingin komentari adalah ya dalam hal itu kan perlu pertimbangan. Jadi kalau sekarang kan ditentang gitu. Jadi Menteri Perdagangan kita sudah melarang untuk ekspor barang-barang bekas ke Indonesia. Ya, jadi sudah kalau memang masih ada, tapi itu ya pelanggaran atau yang lolos dari pengawasan. Tentu ada alasannya, ya. Yang mungkin mematikan UMKM, kemudian bagi nanti itu apa namanya barang-barangnya semua juga bagus kan. Ini secara ekonomi juga tidak baik. Jadi seperti di kualitas tadi itu ada yang bermanfaat. Coba kita perhatikan ini, ada suatu wilayah di daerah itu kaya karena mereka pintar mengolah lima-lima ekonomi. Cuma lihat di setiap handphone Anda itu tidak masuk. Di setiap handphone Anda itu ada jarak dan lembaga, ada logam-logam di situ. Daripada mereka ambil baru dari bumi yang mungkin mereka tidak punya, mendingan membeli barang itu. Misalkan nanti diambil lagi, diolah lagi, kemudian ya dengan teknologi tertentu dia dapatkan yang dia tidak punya di dalam. Ya. Jadi seperti baterai misalnya, baterai komponen yang kita buang itu masih ada yang tidak kita manfaatkan. Nah sekarang banyak di beberapa tempat, di beberapa negara ada bagian-bagian cabang-cabang yang ilmunya itu bagaimana mengolah limbah-limbah elektronik tadi sehingga bisa dipakai lagi. Jadi tergantung terhadap barang bekas jadi berkurang, kemudian dia mendapatkan ekonomi dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah secara lingkungan juga bermanfaat ya. Jadi
Jadi pada mendukung diambil kembali, ternyata ada bagian yang bermanfaat. Ya, kalau kita bisa mengumpulkan barang-barang tadi, ya, itu untuk not-not yang menghubungkan wayar tadi itu pakai emas, walaupun dikit-dikit gitu ya. Jadi handphone Anda misalkan sekarang yang paling baru misalkan harganya 10 juta ya. Itu termasuk 10 juta itu harga emas yang baru ini. Ya, kalau Anda kita memilih mengambil kembali, ya bayarnya. Ya, kita punya emas yang tidak tebur, ya berjalan mengambil kebijakan dari sana. Ya, cuma perlu saya jawab. Ya, oke. Itu pertanyaan yang kedua. Saya terima satu pertanyaan lagi. Nama saya dari terkait dengan saya itu sebenarnya saya implementasi saya itu India, tapi kita tahu bahwa India kan sudah berkembang dan dari sisi demokrasi juga kepada terpilih terlalu tinggi gitu. Tapi dia bisa sukses menjadikan saya sebagai instrumen yang efektif untuk perjuangan. Yang saya ingin tahu adalah dari perspektif Bapak sebagai orang yang sangat dekat dengan sains di Indonesia, seberapa besar sih Pak peluang dan prospek sains diplomasi di Indonesia untuk menjadikan instrumen utama sebagai alat untuk mempererat hubungan kita dengan negara lain? Karena sebagai pengetahuan saya sebagai mahasiswa HI, sebagai ahli lokal ya, dia cenderung menjadi resisten. Indonesia kalau mau belajar sains dan sains resisten harus keluar negeri, cari dan dari luar negeri misalnya. Karena teknologi juga terlalu cepat dan selalu mungkin most of the time kita tuh menjadi penerima teknologi gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana? Kalau boleh saya boleh boleh, terkait dengan mengenai juga dan kasus ada multikulturalisme. Saya akan ada banyak sekali permasalahan yang bisa timbul karena teknologi kan kaitannya sangat dengan modernisasi yang sedikit banyak pasti berpeluang untuk mengikis traditional value seperti pakai terutama di Indonesia. Contohnya misalnya permasalahan ekonomi yang timbul karena kendaraan tradisional sudah mulai ditinggalkan. Dan menurut Bapak, bagaimana sih cara menciptakan nilai-nilai budaya namun tetap dengan perkembangan IT tanpa menunjukkan kesejahteraan juga. Jadi IT itu bisa inklusif dan diakses oleh semua kalangan. Itu laporan. Wah, ini mau pertanyaannya? Ya, bagus ya. Nah, saya coba jawab satu dulu. Ini ada contoh India. Ya. Jadi juga mematikan pikiran saya lagi. India sudah bayangkan negara yang kalau dilihat di ekspor gitu ya. Cara mereka kan sama-sama kan kita dari budaya. Kalau ngelihat bahan budaya itu sudah duduk buat keluar dari negaranya. Jadi Anda bisa baca sejarahnya artinya bagaimana para waktu India dimiliki oleh Inggris. Jadi para pengetahuan itu menjadi sanksi. Itu tidak. Jadi makanya muncul alih-alih dan biaya. Dan mereka memang punya itu mungkin. Jadi di Eropa Kakong ada dia di sini pada saat itu di Eropa terus dia juga. Boleh kan perusahaan multinasional itu berekor apa orang kopi itu orang India Google itu ya itu banyak. Jadi memang mereka walaupun apa secara umum dari sektor tradisional umum kotor berbelakang tapi orang-orang India sendiri itu begitu ya. Hal yang dikonfliknya juga banyak dari India. Oke, jadi pertanyaannya tadi ini. Ya, prospek buat Indonesia ya untuk kita mungkin mereka ya kembali lagi ke ini. Kalau kita punya potensi yang tidak dimiliki oleh negara lain, ya, bisa itu budaya,
Jadi perbedaan etnis, perbedaan budaya yang kami miliki itu potensial sangat potensial untuk kita kelola. Agamanya kita yang di nomor satu atau misalkan lagi mayoritas muslim tidak boleh agak muslim itu pun bisa dijadikan sebagai suatu daya tarik sendiri untuk Indonesia. Kita bukan negara Arab tapi penduduk Islam. Dan itu apa yang lebih gampang lagi baik untuk kita. Jadi serangga kita, kodok kita, reptil kita, ular kita itu yang hanya ada di Indonesia itu banyak. Orang lain mungkin datang ke itu untuk belajar itu, ya. Tanaman juga sama. Kayak kopi yang bukan dari itu tak bisa kopi kita. Ya secara kalau datang di bawah luar negeri dipelajari kemudian dikelola jadi kemudian kita sebagai yang itu masing-masing gitu ya. Ya, jadi maksudnya kita punya potensi untuk jadi pemain cuma kita cara berubah ya. Jadi kita memang mengganti yang paling terbaik itu untuk menjadi bentuk kita itu kreator ya. Jadi apakah bisa? Ya pasti bisa, cuma kita mau ya. Nah banyak faktor faktor biasanya dari kemampuan individu, budaya belajar, kita dari solusi ya. Jadi kita perlu ya pemerintahan yang mau menjaga biar kita secure. Jadi aliran dari kita tidak mudah keluar gitu ya. Jadi salah satu lagi tadi misalkan selain dari kekayaan sosial budaya yang bisa kita banyak orang yang ingin belajar tentang Indonesia banyak, yang ingin belajar tentang anak Indonesia banyak, yang ingin belajar herbal Indonesia atau obat-obatan banyak, ya, yang menjamu obat-obatan apa itu ya, itu kita kalau di Bali itu potensi, kita bisa sekolah, ya sekolah gitu ya. Nah, begitu juga pusing nggak kadang tidur sendiri kalau nggak tiba lewat. banyak yang kita yang ada lomba belajar mikro apa itu banyak. Nah, sekarang itu ada bagian yang lain mengatur itu ada aturan ya. Nah jadi jangan sampai ada dua kesalahan ada kitanya belum mampu secara SDM kan yang pelajaran duit ya kita siap nanti untuk mulai ya suka pokoknya semua terkait orang ini ya jangan sampai lepas dua tumbuh dan simpan sampai penduduk Indonesia bisa mengelola dan memanfaatkan. Jadi terutama dulu sudah yang kurang ya jadi kalau kita belum mampu kurang ya apa yang kita mampu ya. Nah tapi tahu ini kan masalah politik ya kata-kata ya kalau mungkin lebih cepat katakan uang yang menjual tanah air tanahnya jual airnya gitu ya ya tapi dari sisi kemampuan ya teknologi saya kita diwajibkan untuk ya. Jadi bisa tidak? Pasti bisa. Kita punya banyak kunci. Kira-kira masih nanti untuk mereka ambil dan itu apa? Kita tunggu dulu, kita simpan biar saya bawa. Ya. Oke. Yang kedua ada apa? Lupa lagi. Oh ya. IT yang dimaksud ini kan lebih kepada aplikasi teknologi. Jadi kalau tadi bagaimana cara kita tidak ya. Jadi itu perlu dijaga karena lokal kita yang bagus untuk terjaga ya. Kita yang sampai itu juga. Siapa yang bisa menjaga kekuatan itu? Ya kita. Ya kan? Kalau ada yang merupakan itu satu dua berada ya. Jadi dan tentunya ambil contoh misalkan transportasi
transportasi, mobil-mobil bagus, mobil-mobil modern itu banyak diciptakan dari negara seperti Eropa, Jepang, Jepang misalnya. Kalau kalian coba lihat di YouTube, sekarang Jepang itu masih punya loh di beberapa tempat dalam wisata. Biar saya nggak perlu. Ya, beberapa tradisionalnya dipakai. Lah sudah jadi pengangguran Pak. Punya transportasi. Iya Pak. Ya, yang kemudian Pokoknya nggak jadi pengangguran dulu Pak. misalnya di beberapa tempat itu seperti apa perahu tradisional itu kan, walaupun orang sudah punya perahu yang kapal yang modern itu banyak, tapi yang tradisional masih kan ya, dan itu lebih kepada konservasi. Tapi kan lama-lama memilih mana yang lebih bermanfaat, lebih bermanfaat kegiatan sehari-hari. Jadi kalau di zaman sekarang kita masih pakai bensin gitu juga, sekarang kan sementara kan mobil dan motor dan sebagainya. Jadi tidak semua yang tradisional itu kita katakan tetap ada, ya. Tapi kita bisa memilih mana yang kita pertahankan, mana yang kita jadikan sebagai kegiatan sendiri. Itu kira-kira. Saya tahu waktunya sudah. Jadi kalau diteruskan ini kayaknya sudah nggak sengaja kok. Ini pertanyaannya mungkin bagus, tapi saya simpulkan sedikit ya. Jadi kita belajar tentang multikultural, kemudian kita yakin bahwa multikultural itu adalah suatu berkah yang bisa kita manage, ya, untuk membawa kita lebih kuat, lebih tinggi, ya, lebih harmonis, lebih bahagia, ya. Jadi jangan jadikan keberagaman tadi sebagai sumber musibah, jadikanlah keberagaman tadi sebagai berkah. Ya, sekian dari saya. Jadi saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Saya kira teman-teman di sini sudah mendapatkan kopi karena sudah bicara dari sains, ya, kemudian sampai dengan diplomasi sains, ya. Nah, bagi teman-teman hari ini sangat bermanfaat. Baik, kalau begitu saya tutup untuk materi mungkin multikulturalisme untuk pagi ini. Kalau teman-teman nanti ada yang luang waktu jam 1 kita akan mulai lagi setelahnya. Baik, untuk ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada pesan dari fotografer, kita mau foto bersama. Ya, silakan Mbak. Itu lagi terima kasih ya. Jadi kalau anda yang Bandung sudah tahu dari mana, ya. Kemudian semangat, ya. Dan saya tunggu karya-karya besar dari nanti 2 atau 3 tahun depan, ya. Oke.